Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast TCIPM, Gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebab. Ya, ketemu lagi di episode 5 podcast TCIPM, dan pada kali ini kita berjumpa dengan Kak Epi Leoni. Hai Kak Epi. Halo Mas Widi, Ya. senang banget bisa ketemu. Ya, gimana kabarnya Kak? Ya, baik. Teman-teman baik juga kan? Sehat semua? Ya, Oke. sehat. Ya, teman-teman sekalian, kali ini di episode 5 podcast TCIPM, kita bersama Kak Epi Leoni. Ini ialah Duta Youth Ambassador The Union. Bener kan Kak? Ya, betul. Iya. Selain juga Duta Youth Ambassador, Kak Epi ini alumni Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga di Surabaya. Bener Ya, Kak? betul. Sekarang udah selesai atau gimana Kak? Udah lulus tahun kemarin. Oh, udah lulus tahun kemarin. Ya, berarti memang kalau dilihat dari basicnya emang Kak Epi ini nih ya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau teman-teman juga mau konsultasi nih bisa mungkin di kesehatannya atau di percintaan. Jadi Waduh. kesehatan percintaan maksudnya. Mungkin bisa juga gitu. Kali ini tema terkait podcast kali ini mengenai dengan partisipasi anak muda dalam pengendalian tembakau. Mungkin dilihat dari tema ini, kita sebagai anak muda, bagaimana anak muda itu bisa berpartisipasi terkait dengan kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan bahayanya nikotin atau rokok. Gimana sih Kak, menurut pandangan Kakak terkait dengan kesehatan kita nih selaku dengan anak muda harus menjaga kesehatannya, apalagi terkait dengan rokok, gimana tuh Kak? Ya, betul banget ya Kak. Jadi memang kesehatan masyarakat, khususnya kalau yang lagi kita bahas ini kan pengendalian tembakau ya. Ini tuh sebenarnya isu yang serius banget gitu. Dan kalau misalnya tadi Mas Budi udah sempat mention, karena rokok itu kan menyasar anak-anak muda nih. Iya. Coba Mas Budi, teman-temannya banyak nggak yang ngerokok? Banyak sih Kak. Banyak banget kan? Apalagi tempat tongkrongan gitu kan banyak biasanya kan. Ya, jadi benar-benar ya lingkungan di sekitar kita, teman-teman kita itu banyak banget yang harus berjuang untuk berhenti merokok gitu. Karena kan memang merokok kalau dipikir-pikir apa sih dampak positifnya? Nggak ada kan ya? Padahal di bungkus rokok sendiri itu ada kan Kak? Iya, Nah, bahkan inilah. udah ada jelas-jelas gambarnya aja, Nah. tapi banyak orang yang masih terikat gitu. Makanya sebenarnya kita harus bantu, dan itulah partisipasi anak-anak muda tuh dibutuhkan, karena kan kita yang mengerti ya sebaya kita tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa membantu mereka dengan pendekatan yang tepat, maka kita semoga ya ini tercapai, karena kan kita kan juga masa depan bangsa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kesehatannya tidak baik, kita tidak menjadi produktif gitu, jadinya kan ya masa depan di tangan kita terus kitanya gitu, jadi gimana gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini Kak, kalau kita ngomongin rokok ini kan, kalau sekarang kan apalagi prevalensi rokok itu kan banyak tuh kan. Yes. Apalagi kalau sekarang ini ya dari segi 18 sampai 25 tahun mungkin lebih mengurang ya, tapi kan sekarang ini semakin banyak prevalensinya itu terkait dengan umur 15 sampai 18 tahun. Nah, itu artinya sekarang memang lagi buruk atau memang rokok ini memang pengaruh banget untuk anak-anak muda itu Kak? Iya, betul banget ya. Jadi memang selain prevalensi rokok yang masih tinggi ya, prevalensi perokok yang masih tinggi, sekarang itu juga tantangan yang kita hadapi adalah orang-orang perokok ini usia pertama kali mulai merokoknya itu semakin muda Kak. Parah banget kan? Jadi mungkin kalau misalnya dulu orang-orang baru terpapar dengan rokok itu di usia yang hampir menginjak dewasa, tapi sekarang kita bisa lihat anak-anak aja udah ada gitu yang mulai merokok. Jadi memang usia merokok pertama kali itu sekarang semakin muda gitu. Dan itu tantangan yang kita hadapi ya gitu. Kita harus membina selain teman-teman sebaya kita juga teman-teman yang ada di bawah kita nih, generasi yang ada di bawah kita. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita terkait rokok ini bisa nggak sih Kak sebenarnya kalau kita ngerokok dari sekarang tuh bisa sebenarnya berhenti merokok? Terkait dengan berhenti ngerokok ini, apa yang perlu dilakukan supaya teman-teman itu, baik itu anak muda maupun kalangan orang tua, itu bisa berhenti ngerokok, itu bisa nggak Kak? Iya, Gimana caranya? benar. Jadi kalau tadi ya pertanyaannya
bisa nggak sih sebenarnya kita berhenti merokok? Tuh bisa banget ya. Bahkan sudah banyak juga testimoni orang-orang yang sudah merokok puluhan tahun, tapi kemudian akhirnya dia mengerti bahwa dia harus berhenti, dan dengan tekad yang kuat dan dengan dukungan ya. Karena memang kan faktor itu kan selain motivasi yang dari dalam benar. juga ada faktor eksternalnya nih Iya, gitu ya. benar. Jadi ketika Bisa di pacar mungkin itu Oh, atau di lala. orang tua juga masa bisa kan Kak? Ya. Iya, jadi memang faktor internal dan eksternal yang mendukung untuk seseorang berhenti merokok itu penting banget gitu. Dan bisa banget berhenti merokok gitu. Ataupun kalau misalnya memang sudah sudah tidak dapat dibantu gitu, karena mungkin memang dia terpapar rokoknya sudah sangat lama, itu juga ada dukungan dari para klinisi seperti itu. Dan ya kita harusnya menyediakan ya dukungan-dukungan tersebut benar. gitu. Tapi kalau artinya ini memang harus berhenti kan Kak? Bukan alasan ini anak-anak muda atau masyarakat harus ganti dengan sekarang tuh vape atau Aduh. gimana, itu bukan solusi ya? Iya, atau gimana? bukan banget ya. Itu yang kemarin juga kita tekankan ya. Mungkin Kak Budi juga sempet kan lihat kita kampanye di mana-mana bahwa rokok elektrik, terus vape itu tuh tidak menjadi solusi, tidak menjadi pengganti, bahwa kita tuh memang benar-benar harus berhenti rokok jenis apapun gitu. Kayak gitu sih Kak. Iya, jangan sampai walaupun nanti kita kalau misalkan satu hari satu bungkus atau kita kurangin satu hari berapa batang itu masih bisa atau gimana Kak? Atau berhenti banget itu Kak? Gimana? Iya, betul. Nah, itu juga sering sih ya yang menjadi dalih kali Iya, ya. dalih orang-orang Seringnya yang- kan, aduh nggak bisa nih berhenti, dikurangin dulu deh kayak gitu. Nah, sebenarnya memang ada ya orang-orang yang kan memang pendekatan ke setiap orang itu beda gitu ya. Itu dia sih yang perlu kita kaji, itu dia yang perlu kita cari tahu gitu kan, pendekatan mana yang paling sesuai, metode apa yang paling sesuai. Ini nanti kita bakal bahas ya, Iya, metodenya kita lebih bahas. lanjut nih teman-teman. Ya, apalagi kalau kita berbicara misalkan terkait juga benar kata Kak Epi tadi itu faktor internal maupun eksternal itu sangat berpengaruh ya sama teman-teman. Nah kemudian apa sih Kak memang faktor penghambat nih bagi anak-anak muda maupun kalangan masyarakat tua itu apa sih faktor yang memang benar-benar mereka tuh nggak bisa berhenti gitu loh. Bahkan kalau misalkan lagi stres itu kalau nggak ngerokok aduh gimana gitu rasanya pusing banget kalau nggak ngerokok atau gimana. Itu gimana sih Kak? Apakah memang itu memang faktor memang berpengaruh dengan dia atau memang itu alibi atau alasan mereka aja lah supaya bisa ngerokok lagi gitu? Ya, betul. Jadi memang kita kan tahu ya teman-teman bahwa di dalam rokok itu mengandung zat yang sifatnya itu adiktif ya. Jadi memang kecanduan gitu. Tapi sekarang pertanyaannya apakah kita menuruti kecanduan itu gitu, karena kan seharusnya kecanduan itu bukan sesuatu yang dikehendaki, benar nggak sih? Benar, Ya kan, itu sudah di luar kontrol dan tentunya kita nggak mau dong dikontrol dengan hal-hal yang membuat kita candu gitu dalam bentuk apapun ya, dalam hal ini rokok gitu ya. Nah makanya itu mungkin itu adalah alasan kenapa juga akhirnya orang-orang nih yang udah niat mau berhenti, terus sudah mencoba berhenti, tapi di titik tertentu di dalam proses dia mencoba berhenti itu akhirnya dia kembali lagi gitu kan. apalagi kalau putus cinta tuh Kak, Aduh, pusing ya banget ya, kan? pusing Sambil banget. main Aduh gitar rokok, kalau malam. kenapa sih ngerokok aku ditinggalin nih sama orang ini, ditinggal. Iya kalau aku nggak rokok aduh pusing, kalau ini dia ditinggalin aku harus buruk lagi, kan itu sebenarnya nggak harus alasan gitu kan Ini Kak? ngomong dari tadi Kak Budi ngomong Aduh. kayak gitu terus nih, pengalaman atau gimana Enggak sih ya? Kak, itu kan supaya ini aja jeritan hati kayak Kak. Berarti pernah Tapi dong. enggak loh, kalau misalkan walaupun putus cinta aku enggak segitu-gitu amat enggak. Nggak segitu-gitunya dan nggak ngerokok Enggak ya? ngerokok, dan enggak ngerokok. Jangan sampai putus cinta tuh beralihkan untuk merokok, enggak. Iya, Jangan. betul. Benar. Tidak Karena- pernah jadi pelarian, Nah, nggak boleh. Kalau bisa pelarian bisa coklat, es krim. Kalau aku gitu sih ya Kak. kan, lebih enak lebih kan? enak, Lebih lebih dingin, membahagiakan, dingin. gitu. Seperti sikap dia ke aku lah dingin Kak. Aduh. Ayo ternyata masih nih ya teman-teman ya, kirain udah berhenti. Ya, terkait juga faktor tadi ya teman-teman, banyak sih faktor yang memang terkendala terhadap kenapa sih orang itu berhenti merokok susah. Kemudian juga ada pendukungnya, faktor pendukung juga. Nah, terkait dengan dua faktor itu Kak,
ini kan cuma faktor, tapi ada nggak sih metode khusus nih, sebuah metode khusus untuk pemberhentian ngerokok ini, atau bagaimana kita cara mendampingin orang itu ngerokok juga, ada nggak sih metode khusus sehingga nanti nih kita pada saat nanti Youth Ambassador, oh gini nih ada metodenya rupanya, orang tuh bisa loh berhenti merokok ini pakai metode ini, itu ada nggak sih? Ada Kak. Jadi memang ada beberapa metode ya teman-teman. Ada metode 5A, ada metode ABC. Nah, tapi yang selama ini kita pakai gitu ya, yang gaul banget gitu kan, yang bisa kita implementasikan itu metode ABC Kak namanya. Metode ABC apa? Baterai ABC atau gimana? Aduh, sebut merek lagi. Sorry guys, tadi guys sering. Ya, metode ABC gimana itu Ya, Kak? betul. Jadi ABC itu ada singkatannya teman-teman, mewakili huruf-hurufnya. Jadi A itu ada ask, bertanya, gitu bertanya, kan. Nah, terus kalau B itu brief advice, dan C itu cessation support yang dapat dilakukan melalui counseling gitu. Jadi metode A, B, C. Gitu. Pertama tadi A, ask, B, brief advice, ya betul. Ketiga C, konsul atau apa tadi? Ya, yang mendukung cessation support orang untuk berhenti merokok. Kirain aku Kak, A tuh A, Ari, B tuh Budi, C tuh cinta Kak. Aduh. Kirain aku itu Kak, akan nama kan Ari Budi ya, kebetulan nama aku Ari Budi Kak gitu Kak. Jadi kebetulan itu. Nah, penontonnya heboh banget nih. Gitu. Oh ya, jadi itu teman-teman, ada metodenya, metode ABC tadi terkait dengan apa, bagaimana cara kita berhenti ngerokok, dan lebih panjangnya nanti juga bisa teman-teman mengikutin lah TOT Youth Ambassador pada tanggal 16 Juli. Boleh dong, supaya teman-teman yang apa, pemirsa, teman-teman sobat TC ataupun dimanapun Anda berada nanti bisa daftar di TOT Youth Ambassador pada tanggal 16 Juli 2022 nanti. See you teman-teman ya. Ya, nanti ketemu lagi juga sama Kak Epi kita terkait dengan di situ. Okay. Nah, ini Kak, kenapa sih? Nah, ini kan kita goalsnya ini juga kan terkait dengan pemberhentian ngerokok kan adalah kita mau membentuk Youth Ambassador gitu Kak. Youth Ambassador yaitu duta anti rokok lah. Dan seperti Kak Epi sekarang kan itu adalah duta Youth Ambassador The Union, teman-teman. Duta Youth Ambassador The Union. Nah, terkait dengan duta ini, bagaimana sih Kak kalau kita misalkan nanti ini kan sudah ada nih metodenya, sudah ada faktornya, sudah ada, bagaimana kita nanti selaku duta Youth Ambassador atau anak muda yang mau bermanfaat untuk orang lain untuk pemberhentian merokok ini, bagaimana sih mungkin peran utamanya terkait dengan dia menjadi Youth Ambassador ini? Oke, betul. Jadi kalau misalnya ditanya nih ya soal peran utama anak-anak muda, ini sebenarnya Youth Ambassador for Quit Smoking ini adalah sebuah inisiasi yang kita bentuk supaya keresahan teman-teman itu bisa kita gerakan secara kolektif gitu ya. Karena sebenarnya nih ya teman-teman, kalau misalnya aku lihat secara individu itu sudah banyak ya orang-orang yang sudah mulai aware bahwa isu merokok itu sesuatu yang urgent gitu ya, yang benar-benar harus kita kendalikan segera gitu kan. Dan sebagai anak-anak muda ini kan kita populasinya banyak nih, bonus demografi kan. Jadi sebenarnya kita tuh rindu banget gitu ya, pengen banget gitu bahwa pergerakan kita itu dapat diupayakan secara kolektif. Makanya dibuatlah si Youth Ambassador for Quit Smoking ini gitu kan. Jadi nanti teman-teman tuh bakal dapat pelatihan gimana caranya melakukan pendampingan kayak tadi yang metode ABC gitu ya. Kita bisa bertanya nih ke yang menjadi sasaran kita, apakah kamu merokok atau apakah di dalam rumah kamu ada yang merokok gitu. Karena kan bukan cuman perokok ini ya, primer yang berbahaya ya, tapi orang-orang di sekitarnya itu juga gitu. Jadi sasaran kita tuh sebenarnya bukan cuma perokok aja loh Kak Budi, tapi juga apakah dia menjadi perokok pasif khususnya di rumahnya. Karena kan kita menghabiskan banyak waktu kita di keseharian itu di rumah ya. Jadi kita harus pastikan apakah dia merokok, misalnya secara aktif, atau dia menjadi perokok pasif gitu. Lalu kita B-nya gitu kan teman-teman, kita tuh kasih brief advice. Jadi kita mendukung mereka nih, kita memberitahu mereka kenapa sih kamu harus berhenti, atau kenapa sih kamu harus mengingatkan orang-orang di rumah kamu itu untuk berhenti gitu ya. Jadi kita memberikan mereka alasan gitu ya untuk meneruskan perilaku untuk berhenti merokok. Dan kalau yang C itu udah sampai tahap dimana kita harus memberikan mereka dukungan gitu ya. Tadi bisa dibilang melalui kunjungan, melalui counseling gitu ya. Jadi kita juga harus menjadi jawaban gitu ya buat mereka gitu kan. Apalagi tadi
kita udah sempat ngobrol kan ya Kak Budi, bahwa memang berhenti merokok itu bukan sesuatu yang mudah ya, Iya, gitu benar. kan. Jadi memang kita harus membantu nih teman-teman kita yang ingin berhenti merokok, karena mereka tuh juga sebenarnya victim loh, mereka itu juga sebenarnya korban gitu kan. Kecanduan itu bukan sesuatu yang diinginkan gitu ya. Jadi memang kita harus membantu mereka untuk berhenti merokok, dan kita juga harus memfasilitasi orang-orang yang mau untuk bergerak dalam hal ini, mengajak orang-orang di sekitarnya merokok, khususnya yang tadi aku bilang tuh, yang di rumahnya ada perokok. Gimana ya caranya supaya dia tuh punya strategi yang tepat, punya pendekatan yang tepat, supaya orang di rumahnya itu bisa merokok, bisa berhenti merokok. Ya ampun, salah ngomong nih, fatal banget ya. Kurang satu kata doang, fatal banget ya. Jangan berhenti dong ngerokok terus ya Kak. Iya, ini editornya bisa nggak nanti diselipin kata berhenti? Pakai sensor tetot dari supaya nggak ini. Oke, ya gitu sih Kak Budi. Iya, karena ini juga sih Kak, kalau apa berarti duta Youth Ambassador ini, duta anti rokok, artinya mengajak teman-teman yang ngerokok itu bisa berhenti kan. Nah, tapi kan kalau kita melihat nih Kak, kacamata kan, memang kan kata KFP tadi kan isu rokok ini kan tidak seksi atau tidak menarik lah. Nah, dari isu ini kan pasti nanti pasti Youth Ambassador ini yang seluruh Indonesia atau menjadi duta anti rokok, mereka ini banyak nih tantangannya itu apa mungkin ya ini nggak asik loh, atau misalkan ini nggak ngerokok tuh nggak cool atau gimana sih Kak. Nah itu tantangan kita nanti ke depan gimana itu Kak? Iya. Kalau misalkan ini juga Betul. Jadi tadi ya kata Kak Budi ya,